Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Rahmadina Putri dan rekan saya Wasilah. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang hakikat belajar, teori behavioristik, dan aspek ranah pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapan adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu yang pertama tahap perolehan informasi, yang kedua tahapan penyimpanan informasi, yang ketiga tahapan pendekatan kembali informasi. Definisi yang lain menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ciri belajar. Yang pertama, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen, yang berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Nah, di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Nah, dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci dari belajar adalah perubahan perilaku. Kemudian, terdapat perubahan dalam proses belajar. Yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja, yaitu perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan, yaitu bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian, perubahan yang fungsional, yaitu setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa yang akan mendatang. Kemudian, perubahan yang bersifat positif, yaitu perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah yang kemajuan. Kemudian, perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan harus aktif berupaya melakukan perubahan. Kemudian, perubahan yang bersifat permanen. Nah, perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Lanjut, perubahan yang bertujuan dan terarah. Nah, individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapainya, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka yang panjang. Kemudian perubahan perilaku secara keseluruhan, yaitu perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya.
Nah, seorang guru di sini menguasai teori-teori belajar, begitu juga dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan teori-teori belajarnya. Kemudian, pengertian hakikat pembelajaran. Nah, secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Nah, adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran. Pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara bagaimana para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh guru. Nah, konsep seperti ini membawa konsekuensi pada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik sehingga proses yang terjadi dalam menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas seorang guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Nah, terdapat fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Kemudian terdapat ciri-ciri pembelajaran. Pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Kemudian tujuan belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan instruksional, tujuan pembelajaran dan tujuan belajar, yaitu guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, siswa dan tujuan belajar. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Pada umumnya, semua siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru tentang sasaran belajar, maka siswa mengetahui apa dan arti bahan belajar baginya. Kemudian, adanya aplikasi teori belajar, yaitu teori behavioristik dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif atau respon, berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak yang internal maupun eksternal yang menyebabkan terjadinya belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku. Nah, proses belajar yang menekankan teori behavioristik biasanya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang keempat, sifatnya mekanis. Dan yang kelima, mementingkan masa lalu. Nah, terdapat beberapa tokoh yang mengembangkan teori belajar behavioristik. Di antaranya adalah Edward
Lee Thorndike, yaitu 1874 sampai 1949. Kemudian Burrhus Frederick Skinner 1904 sampai 1990 menjelaskan bahwa sepertinya halnya kelompok penganut psikologi modern, Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku. Pada tahun 1938, Skinner menerbitkan bukunya yang berjudul The Behavior of Organisms. Dalam perkembangan psikologi belajar, ia mengemukakan teori operant conditioning. Buku itu menjadi inspirasi diadakannya konferensi tahunan yang dimulai tahun 1946 dalam masalah The Experimental and Analysis of Behavior. Hasil konferensi dimuat dalam jurnal berjudul Of the Experimental Behaviorist yang disponsori oleh Asosiasi Psikologi di Amerika. Skinner dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik. Nah, gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengajar Gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar dari guru secara searah dan dikontrol guru melalui pengulangan dan latihan. Terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Skinner, antara lain: yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan. Jika benar, diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wasilah yang akan menjelaskan tentang penguatan teori behavioristik dan aspek ranah pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.